warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, setelah kita diistirahatkan sekian kali, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Ta'ala bisa bermuajah lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah dan hikmah yang sebesar-besarnya. Kita masih berada di bulan Syawal, di Idul Fitri. Karena itu izinkan saya hadirin mengaturkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ini doa mestinya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Panjenengan nek ketemu koncone mek cukup mengucapkan minal aidin wal faizin menurut tok. Dicukup puntute. Masyaallah matur suwun. Itu doa nggih. Jadi kalau ada yang ribut, oh mari poso kok minal aidin wal faizin. Itu doanya para sahabat, wakilah para tabi'in nggih. Jadi doanya mereka itu kan orang yang lebih dekat dari Allah Ta'ala, insyaallah makbul nggih. Ja'alanallahu wa iyyakum, mohon supaya Allah menjadikan kami dan kamu sekalian minal aidin, golongan orang yang kembali suci seperti dulu saat kita dilahirkan, wal faizin, dan golongan orang yang bahagia, yang menang, yang sukses, maksudnya kayak gitu. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini antara Ramadan yang baru saja selesai sampai Ramadan yang akan datang kita selalu di dalam aman lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut ya. Di insyaallah Al-Maidah 78 Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ini sering kita sampaikan sebetulnya nggih. Sindiran Allah Ta'ala halus kelihatannya tapi dalam maknanya hadirin. Wahai orang-orang yang sudah beribadah, janganlah kamu sekalian kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa, seperti para wanita zaman dulu. Para wanita Arab itu hadirin zaman dulu kebanyakan profesinya adalah memintal benang, dipintal kemudian ditenun menjadi tenunan yang bagus karena dilakukan dengan cara manual. Apalagi bahan bakunya itu benang-benangnya dari benang yang mahal, benang sutra misalnya, masya Allah hadirin. Tapi sayang, 1000 kali sayang, setelah tenunan ini jadi selesai, mestinya bernilai tinggi karena bagus dan bahannya mahal, itu tidak segera dimanfaatkan, tidak segera diuangkan apa piye ngoten nggih, tapi
diutak-atik lagi, dibongkar-bongkar, ditarik-tarik lagi, sehingga hilang tenunan itu jadi benang-benang lagi wong ditarik-tarik. Nah, ini sindiran Allah Ta'ala sekaligus wanti-wanti Allah kepada kita. Jangan kita orang yang sudah menenun amalan, menenun ibadah, puasa dari hari yang pertama kita tenun, kita rangkai, kita gandeng dengan hari berikutnya sampai selesai hari yang terakhir. Dari ibadah puasa kita gandeng, kita tenun, kita rangkai dengan ibadah lain, dengan sholat kita, baik sholat wajib maupun sunnah, qiyamul lail. Digandeng pula dengan tadarusnya qiraatul Quran, masya Allah. Digandeng pula dengan sedekahnya, zakatnya. Wih, jadi hadirin ketika selesai keluar dari Ramadan jadi tenunan yang mahal harganya, bukan hanya mahal itu, tapi sulit didapatkan tanpa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tidak akan bisa. Makanya gelar Idul Fitri itu sebetulnya tidak sembarangan, kembali bersih, karena kalau dikaitkan dengan sabdanya Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Sing sapa wonge poso Ramadan dengan penuh iman, yakin kepada Allah Ta'ala bahwa ini kewajiban bagi mukmin yang mewajibkan Allah Ta'ala, dan kalau tidak dilakukan berdosa dan seterusnya, wahtisaban, dan penuh perhitungan, penuh pengharapan semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, maka diampuni dosanya. Entek toh dosanya diampuni sudah. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang berpuasa selama Ramadan falahu rahmatun, dia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala loh. Rahmatnya Allah Ta'ala hadirin, masya Allah, sulit kita menggambarkan. Rahmatnya Allah ini jumlahnya ada 100. Dari 100 rahmat ini yang diturunkan di dunia saat ini baru satu toktil. Satu ini bukan hanya untuk manusia. Jaluk adik gitu. Satu ini untuk seluruh makhluknya Allah. Sampai kalau di tubuh kita ini ada virus, ada bakteri, ada kuman gitu, itu juga menikmati rahmatnya Allah yang satu ini. Sampai di riwayat itu disebutkan ada sebuah keledai baru melahirkan anaknya, dia ngati-ngati banget ngangkat kakinya ini. Sing nguruki ngati-ngati ngono iku sapa? Nggih, ben gak nginjak anaknya. Ini juga bagian dari rahmatnya Allah yang satu tadi itu. Di kisah yang lain juga dikisahkan di awan di angkasa sana Allah ada menciptakan burung, katanya warnanya hijau, tidak pernah turun kecuali untuk sekali-kali makan dan minum saja. Kadang-kadang minum air hujan di sana, jarang turun. Lah turunnya ini tidak di sembarang tempat hadirin. Rupanya dia menuju ke pinggir pantai laut, lepas laut yang hebat itu. Di sana banyak binatang-binatang yang kekenyangan, binatang buas seperti buaya dan lain sebagainya. Itu ketika binatang buas ini kekenyangan hadirin, mereka membuka mulutnya lebar-lebar. Karena sakit mulutnya ini, di celah-celah giginya ada sisa-sisa makanannya. Hadirin, ben ono sing jukui sisa-sisa makanan. Siapa yang mengambil? Rupanya burung yang dari angkasa tadi itu. Sopo sing budoi, sopo sing ngurui. Ini juga dari rahmatnya Allah yang satu itu. Lek diterusno wakeh tunggale. Panjenengan pirsa burung manyar. Susuwe sarangnya pernah lihat? Ayo kepengin tahu aku sapa sing iso gawe sarangnya burung manyar itu? Sapa sing nguruki? Lah nggih, itu satu pasang kayak burung dara itu. Ketika dia bertelur, sarangnya dua. Satu untuk bertelur, untuk diingkremi itu, satunya untuk pasangannya, jaga di dekatnya itu. Bentuknya lain. Saya lama dulu di Sumatera, saya sering memperhatikan sarang burung manyar ini. Hebat nggih. Insinyur aja belum tentu bisa suruh buat itu. Coba. Sing ngurui sapa? Kuliah nang dideke. Dan dia pandai memilih tempat yang aman, yang tidak mudah dijangkau oleh
makhluk-makhluk jahil hadirin. Sing nguru sapa? Semua ini menikmati menggunakan rahmatnya Allah yang hanya satu ini. Satu saja kayak gini. Ini satu, nggih. Sealam semesta ini satu. Dah neo yang 99. Ini hanya untuk orang yang berhasil mempertahankan keberhasilan puasa, dia masuk surga. Nanti di surga dia menikmati 99 rahmatnya Allah Ta'ala itu. Coba satu saja kayak gini, kalau 99 kayak apa? Yang paling hebat nanti nikmatnya tidak ada tandingan ketika kita langsung bertemu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat zatnya Allah. 99 langsung situ kayak ngene nggih. Situ itu dokter bisa menyembuhkan penyakit bermacam-macam penyakit itu nggih. Itu juga hanya menggunakan satu rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau ada arsitek, ada insinyur, ada ahli pembangunan bisa bangun seperti bangunan-bangunan yang ada di RRT itu, Masya Allah, rumah di puncak bangunan rekreasi di puncaknya bukit yang sangat tinggi, wasno petit tadi, Masya Allah, kok iso? Itu juga dari rahmatnya Allah yang satu ini saja. Yang 99 ojo bayang nusik, pokok mari kita pertahankan hasil puasa kita. Yang terakhir, yang ketiga, itqun minan nar. Jadi orang yang puasanya sukses, dia mampu mempertahankan, gampangane ngomong dia dijamin surgawis. Nah maka wanti-wantinya Allah, wahai orang yang sudah berpuasa, jangan kamu kayak para wanita tadi itu, ibadahmu kamu bongkar-bongkar lagi. Ya mau ya napa carane bongkar? Ya diantaranya lek poso ngoten hati-hati lek ngomong nggih. Nek nguasno ya hati-hati. Mulut ini tidak pernah ngerasani. Hati-hati, khawatir kalau posone gak sah. Khawatir lek posone oleh lapar dan dahaga saja. Puasa bisa, tapi mari riyo kemana hati-hatinya? Blonjo ngono, blonjone 5 menit mari. Nggih. Kojahe, napa kojah nggih? Rasan-rasane sekian lama. Entek meneh pahalanya kalau gitu. Kalau Ramadan Masya Allah, ya minis mulai antri di sisian golek nggon untuk bisa taraweh di depan. Rajinnya setengah mati. Belum nanti selesai tarawih dilanjutkan tadarus, kadang-kadang malam masih tahajud lagi. Luar biasa. Selesai Ramadan nang di sepi maneh masjid. Kira gak ada pengajian ya sepi ngaten. Nah hadirin, inilah yang dimaksudkan Allah Ta'ala. Jangan kamu rusak, jangan kamu hilangkan. Okay? Malah Nabi wanti-wanti, biasakan apa yang sudah kamu kerjakan di bulan Ramadan. Nek Ramadan kita sudah rajin berpuasa setiap hari, kecuali ada udzur, maka lanjutkan kata Nabi. Pertama dilanjutkan dengan puasa Syawal. Pun puasa Syawal napa dereng? Nah, mumpung dereng kliwat. Kalek panjenengan ambil Senin dan Kemisnya saja lebih hadirin, lebih 1 Senin 1 Kemis. Gak usah tiap hari. Senin sama Kemis saja puasa Syawal itu cukup, ya. Itu man soma Ramadana summa atba'u sittan min Syawalin kana kasawmi dahr. Sing sapa wong poso sak wulan Ramadan dengan ikhlas tadi itu dilanjut dengan 6 hari di bulan Syawal, kayak puasa sepanjang tahun penuh, puasa terus menerus. Karena satu di dalam agama kita itu balasannya sama dengan 10. Jadi ngelakoni sitok sama dengan ngelakoni 10. Kalau Ramadan itu 29, oleh Allah dihitung 30 hadirin. Tambah 6 kan 36. Lah kalau dikalikan 10, sitok ganjarannya 10. Berarti berapa? 360. Itulah bilangan sehari-hari selama 1 tahun. Itu minimal kata Nabi. Lah iso lanjutno. Nanti di bulan berikutnya Senin, Kemis, Senin terus gitu. Ora-ora lek lemes nggih. Nggih. Saya pernah hadirin hari Rabunya itu sehari makan cuma 1 kali. Nggih, 1 kali. Karena lagi tidak enak makan. Begitu malam langsung tidur, bangun pagi minum kopi. Ya saya biasanya kalau mau ke masjid gini di rumah nggak kopi dulu hadirin. Begitu di kamar kecil eling, loh sekarang kan Kamis waktunya puasa, padahal saya ndak sahur. Rebunya itu makan sekali, alhamdulillah gak ada rasa apa-apa ya. Ya ndak sakit ya, ndak apa ya.
Nah makanya semua tergantung pada niatnya. Maka niat, mari niat. Orang-orang semaput nggih. Insyaallah justru diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan tadarusnya ya kayak gitu. Ojo mari Ramadan yo leren blas. Blas gak maca Quran. Blas gak ngaji nggih, eman-eman nggih. Ini wanti-wantinya Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa mempertahankan tiket masuk surga, nanti panjenengan langsung masuk surga tanpa diproses lama-lama. Syaratnya dipertahankan. Seberapapun dapat kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita rusak kembali apalagi dihilangkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, pertolongan dan maunah kepada kita sekalian sehingga kita bisa mempertahankan dan tahun depan kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Inilah hadirin mukaddimah saya untuk memulai kajian ini di putaran tahun ini. Mudah-mudahan nanti lancar tanpa banyak arah lagi. Kita saat ini masih melanjutkan, tinggal terakhir ini sepertinya, nomor terakhir masih di bab islah berdamai antara sesama manusia, berbuat baik. Hadis yang keempat di bab ini sebuah riwayat dari Abil Abbas, aslinya Abul Abbas tapi didahului dengan huruf an. Ini grammarnya Arab, yaitu kalau ada an ini huruf berikutnya tidak boleh dibaca abu, harus abi. Abil Abbas Sahli bin Sa'id Sa'idiyyi radhiyallahu anhu, cerita dia. Kata Abul Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Aufin kana bainahum syarrun. Nggih. Ada kasus yang terjadi antara Bani Amr bin Auf itu saling bersengketa, hadirin. Saling pokoknya ya golek benere dhewe, golek menange dhewe di antara mereka. Sarun itu maksudnya begitu gitu. Mengalami persengketaan. Maka karena terjadi kasus seperti itu, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi turun tangan. Nggih, istilah kita nggih turun tangan. Enten malah istilah turun gunung. Nabi mendatangi kaum yang bersengketa tadi itu untuk apa? Yuslihu bainahum. Nabi berbuat islah atau mendamaikan antara mereka. Fi unasin, di tengah-tengah mereka yang bersengketa itu. Nah, setelah selesai berdamai, sudah tidak mempersoalkan lagi, fahu bisa. Ternyata Rasul ditahan, bukan ditahan kayak pesakitan ditahan polisi ngoten mboten. Di napa nggih bahasane kok angel. Nabi tidak boleh langsung pulang oleh di antara mereka, ngoten maksudnya nggih. Tapi disuruh tinggal untuk dijamu. Nggih, ini maksudnya ditahan itu, dijamu oleh mereka. Wahanati sholatu, nggih, pada waktunya sholat sudah masuk. Waduh piye. Waktunya sholat sudah masuk, sholat harus diimami Nabi. Tiba-tiba Nabi ditahan oleh orang yang bersengketa ini tadi. Saking senengnya berterima kasih, Nabi dijamu makan. Maka Nabi mengutus kepada sahabat Bilal. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Nabi datang kepada Abu Bakar. Faqala, kok Nabi? Sini kok Bilal? Bilal disuruh Nabi datang kepada Abu Bakar, kemudian disuruh bilang. Faqala Bilal. Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khubisa. Bahwa Nabi masih ditahan oleh orang-orang yang bersengketa tadi itu, belum boleh pulang maksudnya. Di zaman makan bersama dulu. Wahanati sholatu, padahal waktunya sholat sudah masuk. Maka kata Bilal kepada Abu Bakar, fahallaka antu amman nasa, apakah engkau bersedia untuk mengimami manusia, menggantikan Nabi yang tidak bisa datang itu, masih ditahan oleh orang banyak? Qala, Abu Bakar menjawab, na'am, ya wis gak apa-apa. Insyita, kalau kamu memang mengendaki.
Faqama Bilal salat, kemudian Bilal mengumandangkan tidak mau. Astagfirullahaladzim turun tapi Faqama Bilal, maka Bilal kemudian mengumandangkan adzan dan melakukan iqamat. Maka wataqaddama Abu Bakar. Setelah qomat kumandangkan, Abu Bakar maju ke depan fakabbaro. Artinya memulai sholatnya dengan takbir. Wa kabaron nas, dan seluruh jamaah juga ikut takbir. Nas ini maksud jamaah. Wajah ternyata di tengah-tengah para jamaah ini sholat yang diimami oleh Abu Bakar, ja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya Rasul datang. Selesai sudah jamuannya. Yamsi fi sufufi, Nabi datang ikut di bagian shofnya sholat berjamaah itu. Hatta qama fi shofi fa akhadna nasu fi tasfifi. Nggih. Rupanya hadirin para jamaah lihat nggih. Zaman dulu kalau sholat belum seperti sekarang persis nggih. Kadang-kadang ada yang noleh, kadang-kadang masih ada. Sehingga ngerti kalau Nabi datang ya. Maka para manusia mulanya sedikit nggih, 1 orang 2 orang yang bertepuk tangan, ada yang plek gini, tepuk tangannya juga ada nggih. Akhirnya lama-lama banyak nggih. Falamma aksarun nasu tasfiqa, maka setelah pada bertepuk tangan semuanya, iltafata Abu Bakar noleh, ono apa iki wong salat kok tepuk-tepuk iki. Noleh Abu Bakar. Faida Rasulullah SAW fa asyara ilaihi. Farafa Abu Bakar radhiyallahu an yadahu. Fa amidallahu warja'al qara wa ra'a hatta qama fi shafi. Nggih. Ketika para jamaah pada bertepuk tangan, ada yang nepuk pahanya kayak gini, itu Abu Bakar noleh, nggih, noleh ono opo kok rame-rame iki. Karena Abu Bakar noleh, maka Rasul isyarat kepada Abu Bakar yang maksudnya supaya melanjutkan ngimami salat. Nggih, supaya dilanjutkan karpe Rasulullah. Tapi rupanya Abu Bakar tidak mau. Hatta qama fi shafi fataqaddama Rasulullah. Abu Bakar mundur hadirin dari tempat imamnya kayak gitu, mundur nggih, sampai bertempat di tengah-tengah shofnya orang yang di belakangnya imam. Nah, maka karena Abu Bakar mundur, Rasul yang tadinya di shop agak belakang maju hadirin. Niki maju niki piye carane? Mlaku to? Nggih, mlaku to? Mlaku niku pirang jangkah? Yo akeh jangkah. Kok gak batal? Lah, nek biyen enten sing nguruki awak dhewe ketika di SD, kita masih di SD, lek salat gerak lebih dari 3 kali berturut-turut salate batal nggih. Biyen pelajaran SD nggih. Biyen di SD panjenengan diuruki salat harus wudu. Nggih, pakaiannya harus bersih, harus menghadap kiblat. Iku biyen pelajaran SD. Coba sekarang panjenengan di rumah sakit nggih, pakaiannya banyak kotor, bahkan banyak ada najisnya, mungkin pakai pempes lagi, kepalanya dibaret sama dengan madhep ngetan. Panjenengan apa leren salatnya apa ndak dilakukan? Salat nggih. Lha kaya ngono kok salat Pak najis kabeh? Ya, perintah untuk menghadap kiblat, perintah untuk menggunakan pakaian yang suci itu adalah hanya diperintahkan untuk orang yang sempurna normal seperti kita. Kayak kita yang kayak gini, salat ono najise kain to. Tapi ketika darurat kayak tadi itu, panjenengan tindakan nggih, pakaiannya nyasak penganggu, nggih, rupanya di pakaian panjenengan ada terkesan kena najis. Maka panjenengan ora oleh alasan terus aku praye kodok salatku mergo iki ono najis, ndak boleh. Karena memang adanya itu ya itu saja, ndak apa-apa. Boleh, makfu namanya. Namanya makfu. Jadi karena itulah di dalam Islam panitia niki njaluk adik nggih. Omong apa lali ya kemalian. Ya. Ketika pakaian kita ada najis dan adanya cuma itu, ya sudah itu aja. Kecuali kalau ada yang bersih panjenengan tidak mau ganti, ini tidak boleh.
Tapi lek ono ya itu satu-satunya ya wis. Inilah maka di dalam Islam perintahnya apa? Ittaqullaha mastata'tum, laksanakan perintah Allah itu sesuai kemampuanmu. Lek gak mampu ya, gak mampu kok arep ganti apa ora nek gantine. Nggih. Di ayat lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali sesuai kemampuannya. Ini jadi ketika kita sudah naik di SMP, pelajaran sudah meningkat lagi, apalagi sudah menjadi mahasiswa, apalagi sekarang sudah dosen-dosen semuanya kayak gini ya, pelajaran SD-nya ditinggalkan sudah. Jadi kalau dulu gerak 3 kali batal sholatnya, nah rupanya ini kita tahu di antara ini dasarnya bahwa gerak banyak lebih dari 3 kali yang ada kaitannya dengan sholat itu tidak membatalkan sholat. Kalau nanti kita ketemu di bab sholat itu ada perintah. Ketika kita sholat ada 3 binatang hitam istilahnya Nabi kayak gitu, ada kalajengking, ada ular, anjing, satu lagi itu 3 hitam itu, bunuhlah dia. Panjenengan sholat ada itu kongkon bunuh. Lek bunuh gitu kira-kira 1 pukulan mati apa ndak lek ular ngoten. Nah ini coba berapa kali mukulnya itu. Lah katek mukul kan golek pukul barang. Ini boleh waktunya sholat tadi. Tapi orang sekarang gak wani. Nggih, gak wani. Karena ya tadi itu pelajaran SD-nya masih ketat tadi itu. Jadi sebetulnya boleh nggih. Malah kalau kita lanjutkan ini panjang ceritanya. Panjang sekali ceritanya. Kalau sholat ini penuh, sopnya penuh, misalnya 2 sop penuh semuanya, panjenengan teko keri gak oleh nggon, nggih. Panjenengan gak oleh nggawe sop ijen itu namanya ndak jamaah. Makanya sholat itu yang bener, sholat itu harus mepet nggih. Maka sawu sufufakum itu maksudnya rapat dan luruskan sholat mepet nggih. Ini dipepetkan dulu, setelah ini mepet ya ndak mepet kudu suwuk sekan ngeten ndak ya pokoknya nyentuh lah nggih. Kemudian delamaannya napa delamaan itu? Tumitnya disesuaikan dengan atasnya. Itu rapat maksudnya. Itu baru dibilang sholat berjamaah yang sempurna. Lek sholat dewe-dewe ketika dulu masih pandemi yang ketat itu sholatnya jarak ya karena itu darurat nih. Kalau darurat tidak boleh kayak gitu. Itu baru boleh karena darurat. Lah nek ijen saya kembali kalau sholat ijen tidak boleh. Jadi harus cari teman, narik orang yang di pinggir sana ditarik diajak sini. Dari sana jalan ke sini tidak batal sholatnya. Malah dapat tambahan pahalanya. Tapi wong saiki gak ono sing gelem ngono. Lah iso dia marah ditarik mundur itu. Marah ngaplok sing narik ngosik baru ngulangi salatnya lagi. Nggih napa nggih? Iya. Nanti lek bahas bab khusus bab salat, fikih salat fatul muin misalnya. Panjenengan tengah-tengah salat kebelet nuwun sewu ngapunten, kebelet muntah. Wis gak kena jemput, panjenengan keluar. Muntahkan sak enteke nggih. Nek wis mari panjenengan wudu lagi, balik lagi. Tadi sudah dapat berapa rakaat? Kalau sudah dapat 2, misalnya sholatnya Isya, karek nambahi 2 lagi. Jadi yang panjenengan merono mau wudu barang gak batal sholat. Tapi lek dicakno nang kene yo wani gegere iki. Gurune sapa niku? Lah ngeten iki terusan. Jadi inilah pentingnya belajar sebetulnya nggih. Ini kalau diteruskan masih banyak hadirin cuma karena ya kita belum bisa praktek ya minimal kita sampaikan saja. Gerak di dalam sholat seperti yang dicontohkan Nabi ini sekalipun lebih dari 3 gerakan kalau ada kaitannya dengan sholat untuk kebaikan sholat untuk kesempurnaan sholat ora opo fasolla linnasi maka kemudian Nabi ngimami sholat. Asalnya kan Abu Bakar mundur Nabi maju. Falamma faragha maka ketika selesai sholatnya akbala Nabi berdiri di pengimaman itu ala nasi menghadap kepada jamaahnya. Faqala ayuhan nas. Nabi rada tegas niki rada serius oleh ngomong ayuhan nas. Wahai jamaah sekalian malakum khina nabakum syai'un fi sholati akhadtum fit tasfik. Kenapa kamu tadi ketika saya datang sholat ikut berjamaah kok kamu pada bertepuk tangan?
Ngono bae ya, umune awak dhewe ngoten bahasane iki. Kok pada bertepuk tangan? Sopo sing ngongkon itu? Mana aku pernah nyuruh kayak gitu. Kok bertepuk tangan? Innama tasfiqu linisa. Ngilingno salat dengan tepuk tangan itu bagi kaum wanita. Kaum wanita yang mengingatkan salatnya laki-laki yang lupa. Tapi ini juga sebetulnya kalau di bab fikih ada apanya Bu? Hadirin ada tambahannya. Ngilingnya dengan tepuk tangan ini untuk wanita. Kalau si orang laki-laki itu salah gerakannya. Kalau orang laki-laki oleh ngilingno man nabau syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Kalau yang lupa itu kalau imamnya lupa yang ngilingkan, kok yang ngilingkan, yang mengingatkan itu laki-laki, itu tidak boleh tepuk tangan, tapi bacalah subhanallah. Ini kalau yang lupa gerakannya, waya lungguh kok ngadeg, waya ngadeg kok lungguh, subhanallah. Nggih. Subhanallah niku sing serius. Terus yang lain membantu. Lek mek sitok tok ning gurine imam tok ngiling subhanallah. Masih bolak-balik imamnya mikir, jok-jok kon sing lali bicara imamnya. Nggih. Makanya kalau ada gitu semuanya yakin, ya bareng-bareng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah imamnya nanti yakin, oh aku salah. Hadirin, ada satu salah yang sulit dipecahkan. Mudah-mudahan kita tidak terjadi nggih. Ada kisah imami sholat, yes, anggap aja sholat maghrib nggih. Di rakaat yang terakhir sujud, mestinya berapa kali sujudnya? Mestinya 2 kali toh. Sujud terus lungguh rabbi firli warhamni niku nggih. Terus sujud lagi baru tahiyat. Ngoten ta bener nggih. Ini ada imam sujud sekali, dia duduk langsung baca tahiyat. Terus mari ngono salam. Panjenengan lek ngelingno piye? Ayo, ingin tahu aku. Subhanallah, imam ngadeg lek subhanallah. Salah iki kurang rakaat ini. Lek panjenengan imam ngadeg, panjenengan bilang apa? Subhanallah lagi toh. Karena ngadeg ya subhanallah, lungguh ya subhanallah, terus imame arepe lapo? Akhirnya kentekan dalan imame batal nih sholat. Dia madhep ke ada imamnya, kepada makmumnya, salahku lho apa jadi imam. Mam, kata jamaahnya, sujudnya kurang siji. Angel niku toh. Dadi imam niku resiko hati. Jadi kudu sama sekali ora oleh ngiling-ngiling liyane salat. Nek ngoten niku kasuse mesti buyar. Mergo diterusno ya salah, dibalik lungguh lagi yo salah. Wong mestine ora ngadeg tapi sujud meneh kok ngadeg, ya toh? Angel sing ngeten iki. Nggih. Sakjane kathah hadirin. Enten imam kadang-kadang begitu mari sujud ngadeg, nggih, mesti kan baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ndak. Mari bismillahirrahmanirrahim langsung maca surat. Panjenengan ngomong napa? Nah niki gampang ngelingna niki gampang. Panjenengan ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Ngono, gak apa-apa. Gampang nek ngelingna niku. Tapi lek sing wau angel nggih. Kembali ke sini. Jadi lek sing ngilingna itu perempuan, yang diilingkan ya bu laki-laki mu perempuan, itu cara mengingatkannya dengan tepuk tangan. Karena suaranya wanita bagi kaum laki-laki ini aurat. Jadi gak oleh ngomong subhanallah suaranya bagus ngoten niku lah panjenengan langsung hilang suara apa khusuke. Krungu suarane wong wedok niku wae nggih. Jadi cara mengingatkannya tepuk tangan. Ini wanita yang mengingatkan gerakan imam yang salah. Tapi lek yang mengingatkan laki-laki gerakannya yang salah, baca subhanallah. Niki lek sing lali gerakane. Tapi lek bacaane sing lali, panjenengan gak oleh maca subhanallah. Ya gak eling maneh imame. Nggih, wong ngilingno kok subhanallah tok. Subhanallah ku geleke gerakane salah. Imam maca apa? Qul ya ayyuhal kafirun niku. Nggih, la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma'bud wala ana abidu ma'bud. Ngono to ngubung ae. Gak mari-mari imam kuwi kadilingno. Panjenengan aja maca subhanallah. Lek maca subhanallah ya gak teko nggon ya. Langsung lakum dinukum. Ah ngoten, ngilingno niku ngoten. Rawan niku ketoke gampang rawan. Enten malih surat Al-Asr kali surat At-Tin nggih.
wa amilu sholihati leatin falahum ajrun ghairu mamnun napa niku wal asr al asr niku watawasau bil haqqi nggih niki kudu dieling-eling makmum kudu melok ngilingno melok memperhatikan ben go nek imam lali ya wajar orang lali itu nggih itu dielingno. Baik, setelah sampai sini fa innahu la yasma'u ahadun khina yaqulu subhanallah illal tafata imame dielingno dengan subhanallah makmumnya boleh menoleh. Terus mari ngono Rasul negur nang Abu Bakar, ya Abu Bakar niki marotuwane hadirin Abu Bakar nih marotuwane Rasulullah juga ditegur sama Rasul. Ma mana'aka antusalliya bin nasi khina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu memutuskan sholatmu mundur ketika aku sudah memberikan isyarat kepadamu ketika sholat tadi itu? Qala Abu Bakar, faqala Abu Bakar jawab, makana yang bagi li bni abiku ku khafa ayusolia bin nasi baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabin Nabi, ndak pantes anake Pak ku khafa iki namanya bapaknya Abu Bakar. Gak pantes anake Pak ku khafa niki salat di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki alasannya Abu Bakar. Jadi hadirin ini artinya memberikan pelajaran kepada kita ketika sholat sudah berjalan ya sudah jangan kemudian ada semacam balas membalas mengingatkan kayak peristiwa ini tadi itu. Lek sudah sholat yang imami semula ndak ada, yang ada masih anak muda baru lulus pesantren misalnya seusia SMP atau usia awal SMA gitu enom banget tapi dia pinter bagus bacanya dia ngimami. Ketika ada yang senior imam aslinya datang wis ora apa-apa langsung dilanjutkan sholatnya gak usah dibatalno ben ganti imame ora usah. Inilah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk cara mengingatkan ketika imamnya lupa tadi itu. Hadirin, sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Enggak ada, lanjut nggih. Hadirin di antara monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai sholat tadi. Ini yang saya alami pada waktu sholat asar. Di musola kan biasanya orangnya sedikit paling banyak. Nah ini ketepatan pada waktu itu 3 orang, 1 imam 2 makmum. Makmumnya saya. Baru 2 rakaat itu sudah salam akhir. Saya juga agak bingung waktu itu sama teman saya agak terlambat mengucapkan subhanallah. Akhirnya saya agak lama, akhirnya saya teruskan sampai akhir. Berhubung baru 2 rakaat, akhirnya saya meneruskan setelah selesai tadi saya meneruskan sholat 2 rakaat lagi. Itu dibolehkan apa enggak? Sholat apa itu Pak? Asar. Rakaatnya kurang. Mestinya 1 lagi gitu nggih. 2 rakaat lagi. Oh baru 2 rakaat? Ya baru 2 rakaat sudah salam. Oh. Nah saya akan agak terlambat. Saya ini agak bingung. Ini baru 2 rakaat kok sudah salam. Saya terlambat untuk mengucapkan subhanallah. Akhirnya saya teruskan lagi sampai akhir. Setelah selesai saya sholat 2 rakaat lagi meneruskan. Itu dibolehkan apa enggak? Iya boleh sih bagi bapak untuk melanjutkan itu sholatnya bapak sah. Tapi lebih baik ketika tadi sekalipun bapak masih sedang mau tahiyat misalnya ya, tahiyat awal itu ya. Panjenengan ngerti lah imam salam ya subhanallah saja nih. Tapi soalnya agak terlambat lama sudah saya nggak enak saya mengikuti imam gitu. Mas buke wis kadoan nggih. Nah, gini kalau itu kasusnya
saya tidak bisa ngengkel apa yang terjadi. Wis entek rek. Sedikit lagi nggih dengan kasus panjenengan. Di zaman Nabi pernah terjadi. Salatnya kalau ndak duhur asar saya lupa. Rakaatnya baru 3. Nabi sudah salam. Nah, maka setelah sahabat pada ikut salam, jamaah ikut salam, para sahabat ini pada kelesian. Napa kelesian niku? Ya wis omong lho, iki salat kok mek telu ngene-ngene ngoten nggih. Lah akhirnya ketika Rasul selesai wiridan, beliau mau keluar dicegat oleh sahabat di tengah perjalanan keluar ini. Kata sahabat, "Wahai Rasul, salatnya kok cuma 3, apa ada wahyu baru merubah rakaat salat ini?" Lu ya ta? Wis omong-omongan berarti. Omong-omongan niku sahabat ngilingno kan ngomong, Rasul ngomong, iya toh, ngomong juga toh. Ya balik ayo, balik. Rasul takbir nambah lagi 1 rakaat, kemudian itu boleh. Jadi lek kayak panjenengan tadi itu, misalnya sudah kadung terjadi kayak gitu, panjenengan selesai, panjenengan ngomong imamnya sing sedang wiritan, ya lek imamnya lunga yang mboyoan. Nggih. Nah imamnya sudah pergi, ya diilingkan di mana ketemu nanti bahwa sholatnya. Kalau panjenengan yang sadar, panjenengan yang tidak lupa, panjenengan mengingatkan, panjenengan kena bagian kesalahannya imam, berdapat dosa gitu. Jadi kudu dielingno. Lah mestinya makmumnya satunya juga ngelingno ku mosok makeh kabeh lali rek nggih. Iki kaya wong poso lanang wedok lali lek poso terus akhirnya hubungan badan. Ini jenenge wong lali bareng-bareng nggih mboten oleh nggih. Tapi sebetulnya itulah jalan keluar. Kalau sudah selesai sholatnya, sudah keluar, bahkan sudah omong-omong, diingatkan boleh balik lagi tambah 1 rakaat lagi. Setelah selesai mau salam sujud sahwi lagi. Ngoten nggih? Insyaallah lah enten sing tanya lagi dilanjutkan besok, waktunya sudah habis. Mohon maaf, mudah-mudahan ngaji yang niki wis setengah dadaan kula jane tanglet Pak Musa kali Pak Yasin tadi itu sik porung ya wis porung ya. Tiba demono wis nggih kula budal. Padahal ini tadi di rumah juga banyak tamu tak tinggal ngono nggih. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi manakala ada kekhilafan, baik khilaf dalam pengajian ini maupun khilaf secara tingkah laku kita di waktu-waktu yang lama. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.